Baik, salam kenal ibu-ibu semua. Saya dengan Febe akan membawakan host di seminar di pagi yang indah ini. Baik, kita akan mulai seminar dan sebelumnya yang kami hormati Ibu Ketua Pengurus Daerah Jawa Barat, Ibu Amapola Barsani, dan seluruh peserta seminar saat ini. Selamat datang dalam sesi seminar edukasi khusus hari ini. Kita diingatkan sebagai wanita yang memegang peran penting dalam keluarga dan pelayanan. Kita dipanggil untuk tidak hanya berbuat baik, tetapi juga cerdik. Sebagaimana Amsal 31 ayat 29 mengingatkan bahwa kita adalah wanita-wanita yang luar biasa. Maka menjaga keamanan diri dan komunitas adalah bagian dari hikmat tersebut. Hari ini kita mengangkat tema sebagai eh, seminar, yaitu dengan tema sekecil apapun scam bisa merugikan besar. Seringkali kita merasa aman karena hanya mengklik satu file, ibu-ibu, atau memberikan kode yang singkat, padahal disitulah celah kerugian besar dimulai. Scam itu adalah penipuan yang dilakukan untuk mengambil uang, data pribadi, akun, keuntungan lain dari korban dengan cara menipu dan manipulasi. Baik, sebelum saya mulai, ingin mengajak ibu-ibu semua berinteraksi sebentar saja supaya tidak tegang ya. Kita tes kekompakan dulu. Ibu-ibu boleh raise hand atau menulis dalam kolom chat. Nah, apakah ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang pernah dapat pesan WhatsApp dari nomor asing, isinya file dengan nama foto paket atau undangan pernikahan atau APK? Kalau pernah, silakan tulis pernah di kolom chat atau lambaikan tangannya ke kamera. Ada? Oh, ada. Pernah? Ya. Wah, ramai sekali ya. Hampir semua ibu-ibu di sini ternyata sudah pernah diincar oleh penipu. Ada yang dari Bandung, Bogor, mungkin Kerawang ya gitu ya, yang semua pernah. Nah, pertanyaan yang Nurin, kedua. Nah, kalau tiba-tiba ada yang Nurin, kapan keluar? menelepon nih, ibu-ibu, atau mengaku dari pihak bank atau undian berhadiah. Lalu mereka meminta kode OTP yang masuk ke SMS handphone ibu-ibu. Apakah yang akan ibu lakukan? Langsung kasih atau matikan? Boleh meresponnya atau ketik kasih atau matikan atau tolak boleh. Ya, oke. Luar biasa sekali ya. Kompak sekali dan jawabannya pasti tidak direspon atau matikan. Ternyata ibu-ibu peserta seminar ini hari ini sebenarnya sudah cerdik semua. Tapi ibu-ibu yang menjadi pertanyaan adalah kenapa ya meskipun kita sudah waspada, para penipu ini selalu punya cara untuk menjebak kita. Mengapa celah yang kelihatannya sepele bisa membuat kita rugi besar? Nah, jawabannya akan kita kupas tuntas dalam seminar hari ini oleh narasumber kita. Beliau adalah sosok yang sangat luar biasa dan sudah banyak mengedukasi masyarakat mengenai keamanan digital. Untuk mengupas tuntas hal ini telah hadir bersama kita juga narasumber yang luar biasa, Ibu Doli Hello. Shalom Ibu. Ya, beliau akan membuka mata kita tentang bagaimana melindungi diri, keluarga, dan jemaat dari ancaman penipuan digital. Dan sebelum seminar ini kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu dan akan dipimpin oleh Ibu PDM Jane Janet Rondonuwu. Saya persilakan. Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Oleh karena kemurahan dan kasih sayang Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami mengucap syukur untuk hari di mana kami boleh mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kemarin sudah berlalu, besok masih jauh, dan hari ini belum pasti, dan sementara kami jalani. Kami rindu menjalaninya dengan baik bersama dengan Tuhan. Kami katakan hari ini adalah hari yang terbaik di mana para wanita yang ada di Jawa Barat boleh diperkenankan kembali untuk dilengkapi dan diperlengkapi, dibekali dengan materi tentang menangkal scam atau penipuan digital yang sedang marak akhir-akhir ini.
Biarlah hikmat dan kecerdasan daripada Tuhan menjadi bagian kami siang hari ini, agar kami dapat mengenali, memahami, dan mengerti dengan baik setiap pemaparan-pemaparan materi, agar dapat membantu kami dan keluarga kami. Kami doakan untuk cuaca dan signal senantiasa baik, bersahabat, aman, dan terkendali. Kami berdoa juga untuk Ibu Doli Hello yang boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati kami semua. Kiranya Allah Roh Kudus menolong dengan kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat, dan biarlah semua boleh berjalan dengan baik dan lancar dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Dan kami buka webinar pagi menjelang siang hari ini hanya di dalam satu nama yang indah, nama yang berkuasa, yakni dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Ya, terima kasih Ibu Jane atas doanya. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Ketua PD Jawa Barat, Ibu PDM Amapola Barsani, untuk membawakan kata sambutan. Saya persilakan. Baik, terima kasih Febe. Selamat siang semuanya. Shalom ibu-ibu yang terkasih. Apa kabar? Saya yakin dan percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan ya hari ini. Sungguh kita bersuka cita kalau pada hari ini kita semua bisa menghadiri seminar kita pada pagi hari ini, di seminar menangkal scam. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan selamat datang juga kepada Ibu Doli yang sudah mempersiapkan diri untuk hadir di tempat ini, di ruang Zoom meeting kita. Ibu-ibu, beberapa saat yang lalu, tepatnya pada tanggal 31 Januari 2026, CNBC News itu memberikan judul sebuah artikel sebagai berikut. Duit warga RI dimaling 9,1 triliun. Setiap hari 1.000 orang teriak. Nah, ternyata maraknya kejahatan penipuan digital ini kian menggerus dana masyarakat Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan mencatat hingga 14 Januari 2026 telah menerima ratusan ribu laporan pengaduan terkait kasus penipuan atau scam yang masuk melalui Indonesia Anti-Scam Center atau IASC. Dilaporkan itu katanya ada total 9,1 triliun. Coba Ibu-Ibu, ini triliun ya, bukan ember ya Ibu-Ibu ya. Entahkan berapa banyak dengan 9,1 triliun ini kita bisa beli kerupuk nih. Dana masyarakat yang dilaporkan hilang, terkena scam. Ini di mana IASC berhasil memblokir 432 miliar. Jadi dari 9,1 triliun yang berhasil diblokir baru 452 miliar, sedikit sekali ya. Laporan terbanyak itu tentu saja berasal dari Pulau Jawa, yaitu sebanyak 303.000 laporan yang meliputi penipuan di belanja, investasi, iming-iming hadiah, dan sebagainya lah. Dan korban terbanyak itu dari kalangan ibu-ibu. Ya, terutama ibu-ibu yang relatif udah berumur, secara kaum wanita tuh kan lebih sering beraktivitas secara daring ya, secara online. Belanja online, tergiur sama investasi-investasi, hadiah-hadiah dan sebagainya. Nah, karena latar belakang inilah, maka pada hari ini kami selaku pengurus daerah wanita Jabar merasa begitu perlu diadakannya seminar ini untuk mengenali macam-macam scam yang belakangan itu lebih kreatif dan lebih bervariasi lagi. Terkadang kelihatannya benar, tapi ternyata hal itu menjebak dan menipu kita. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia, khususnya staf PD Jabar yang sudah mendukung terselenggaranya acara ini, kepada BPD Jabar juga yang sudah meminjamkan akun Zoom kita, sehingga lebih banyak wanita ini bisa terhindar dari jeratan penipuan-penipuan. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Doli selaku narasumber kita pada hari ini, kepada rekan-rekan staf pengurus daerah wanita Jawa Barat, kepada ibu-ibu sekalian yang hadir. Baiklah, dengan tidak berlama-lama saya serahkan acara selanjutnya kepada panitia
Selamat mengikuti pembekalan hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua semakin cerdik, tadi seperti yang Febo bilang, semakin cermat, semakin teliti, karena kita boleh mendapat edukasi yang membuka pengetahuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Terima kasih untuk kata sambutannya yang luar biasa untuk Ibu Ketua kita, Ibu Amapola. Baik, ibu-ibu semua yang luar biasa, saya akan perkenalkan untuk pembicara kita pada pagi hari ini. Baik, untuk CV-nya, ibu-ibu bisa lihat semua di layar. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Doli S.A. Hello dengan motonya yaitu Mazmur 46 ayat 1. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Ibu Doli sudah berpengalaman selama 25 tahun di kepolisian khususnya di bidang reskrim dan perlindungan perempuan dan anak. Memiliki keterampilan manajemen data dan SDM, dan saat ini sedang mengembangkan keahliannya di bidang cyber security untuk memperluas pemahaman dan menjadi ahli khususnya di bidang digital. Dengan pengalaman yang sangat luar biasa, tidak hanya di dalam negeri, tapi sudah memberikan dampak besar di beberapa negara yang ada, mulai dari Database Officer Bureau Human Resource United Nations MINUSCA Central Africa mulai dari tahun 2023 hingga tahun 2025, dan saat ini mulai dari Desember 2025 sampai sekarang sebagai Reskrim di Polresta Bandung. Dengan keterampilan yang ada sebagai digital advertising, foto and video editing, teamwork and data analysis, beliau sudah mendapat sertifikat yang luar biasa mulai dari New York, Uganda, dan Italia. Tidak berlama lagi, saya persilahkan untuk Ibu Doli Hello untuk memberikan pemaparannya yang luar biasa kepada kita semua pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Bu Sagotra, Ibu Lilasya. Ya, oke. Salam kenal untuk ibu-ibu semua. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Puji Tuhan, hari ini kita semua bisa berkumpul walaupun lewat online dalam keadaan sehat, penuh sukacita. Terima kasih sekali lagi, terutama melalui Bu Hilda juga karena kesempatan Bu Hilda langsung bicara dengan saya. Jadi pada pagi hari ini bukan saya lebih ahli, tapi saya hanya mau men-share apa yang saya ketahui khususnya di bidang digital. Jadi karena biar kita sama-sama belajar karena segala sesuatu yang saat ini kita berada di zaman apapun itu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dunia digital, bahaya scam atau penipuan online itu sudah terlalu banyak yang saya terima juga di kantor. Kadang-kadang ibu-ibu itu lebih cepat buka WhatsApp daripada renungan pagi. Saya dulu begitu, pagi-pagi itu yang kita cari handphone dulu. Jadi ketika kita kurang pengetahuan, apapun yang kita terima, kadang-kadang kita tidak berpikir panjang ini aman apa tidak, karena kita pikir handphone yang kita pegang, selama saya pegang aman. Yang kita pikir kebanyakan dulu, asal tidak dicuri, data kita aman, tapi tidak seperti itu sekarang. Karena marketplace, foto keluarga yang di media sosial itu, bayar tagihan, lewat mobile banking, bahkan cari informasi hiburan, semuanya tuh lewat internet. Jadi memang dunia digital ini memang memudahkan hidup kita, tapi di balik kemudahan itu pun ada juga banyak jebakan dan penipuan yang sering menyasar orang-orang baik, termasuk ibu-ibu rumah tangga, orang tua, yang paling sering tuh orang tua dan anak-anak. Jadi penipu sekarang tuh pintar. Jadi mereka sering sekali mencari celah mana yang kira-kira kalau sudah terlalu banyak orang tahu, mereka akan rubah lagi modusnya seperti apa. Mereka nggak datang lagi dengan wajah yang menyeramkan, mereka bisa nyamar sebagai pegawai bank
atau kebanyakan tuh seperti asuransi juga itu yang tipu-tipu, tapi yang ada juga yang benar, tapi sering sekali saya pun secara pribadi sering sekali menerima telepon yang mengaku asuransi yang bekerja sama dengan bank ini, bank itu untuk menawarkan ini itu dan ujung-ujungnya tanya tentang data diri. Terus eh, berdasarkan pengalaman saya juga bahkan ada teman-teman lama saya pun yang berprofesi sebagai untuk penipu untuk mendapat untuk build trust, untuk mendapat membangun kepercayaan. Saya teman kamu loh, kamu bisa percaya saya. Itu kadang-kadang sekarang itu kebanyakan seperti itu. Jadi eh, memang banyak yang tidak bisa kita percaya. Toko online, kurir paket, bahkan kadang make ayat Alkitab atau kata-kata rohani supaya kita percaya. Karena itu hari ini saya mau kita semua belajar, bukan supaya takut memakai teknologi, tetapi supaya kita bisa jadi lebih bijaksana, lebih berhati-hati, dan lebih terlindungi. Saya percaya dari firman Tuhan pun dalam Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi salah satu arti sederhana untuk kehidupan kita sekarang adalah jangan sampai kita menjadi korban karena kita kurang pengetahuan. Jadi Tuhan ingin kita hidup dalam hikmat. Hikmat bukan berarti curiga kepada semua orang, tidak. Tetapi tahu kapan harus berhati-hati dan kapan harus bertindak bijaksana. Jadi hari ini eh, kita akan belajar apa itu yang namanya scam, bagaimana itu bekerja, cara mengenali bahaya online-nya, cara melindungi HP dan data pribadi, dan apa yang harus dilakukan kalau terkena scam, termasuk data terbaru, perkembangan terbaru yang terjadi di dunia digital saat ini seperti apa. Jadi harapan saya setelah sesi ini, ibu-ibu kita semua bukan hanya lebih mengerti, tetapi juga bisa lebih menjaga diri kita, menjaga keluarga, bahkan membantu orang lain supaya tidak menjadi korban penipuan online. Saya akan mulai share untuk layarnya ya. Sudah terlihat ya? Terlihat, Bu. Oke. Sebentar. Oke, kita mulai apa itu scam. Mungkin ada yang tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Febe, itu betul. Jadi zaman sekarang penipuan tidak hanya terjadi di jalan atau lewat telepon rumah, sekarang sudah lewat HP kita. Inilah yang disebut scam. Scam itu adalah penipuan yang masuk lewat HP kita. Jadi penipuan yang dilakukan lewat internet, WhatsApp, telepon, media sosial, atau aplikasi. Biasanya penipu itu menawarkan sesuatu yang kelihatannya menarik, seperti hadiah besar, diskon yang sangat murah, bantuan sosial, lowongan kerja, atau akun bank yang katanya bermasalah. Seringkali yang kita dapati biasanya akun bank bermasalah. Mereka sengaja buat tujuannya bikin kita panik, karena kebanyakan manusia ketika panik, kita kurang bisa berpikir dengan jernih. Jadi kita ketika panik kita seringkali takut atau terlalu senang supaya kita nggak bisa mikir panjang. Itu tujuannya. Jadi misalnya ada pesan, selamat ibu menang hadiah 50 atau 100 juta, padahal kita nggak pernah ikut undian apapun, atau ada telepon mengaku dari bank yang bilang rekening akan diblokir kalau tidak memberikan kode OTP eh, atau apapun itu masalahnya, karena OTP itu kode yang sangat rahasia yang dipakai untuk masuk akun kita, dan yang hanya kita sebagai atas nama pemilik akun itu
yang boleh memegang itu. Siapapun kita tidak boleh share apapun OTP itu pada siapapun, ke pihak lain manapun. Jadi kalau sekali kita kasih OTP, uang itu bisa langsung hilang. OTP itu seperti kunci rumah. Jadi kalau kuncinya dikasih ke orang asing, jangan heran kalau rumah tiba-tiba bisa dibuka, barang yang di dalam rumah bisa diambil. Dan kalau saya kaitkan dengan firman Tuhan, kita diingatkan untuk berjaga-jaga dan berhikmat. Seperti dalam Matius 10 ayat 16, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi Tuhan mau kita tetap baik hati, tetapi juga tetap hati-hati. Oke, di sini ini adalah most common internet scam. Scam yang biasanya paling sering terjadi itu bentuk-bentuk scamnya tuh adalah seperti ini. Yang pertama, greeting card scam. Itu adalah seperti yang kartu ucapan online. Ada yang kirim link ucapan Natal atau ulang tahun. Ketika diklik, ternyata HP kena virus. Nih, virus ini adalah program jahat yang bisa merusak HP atau mencuri data kita. Jadi, untuk ibu-ibu, saya pun sering mengingatkan mami saya ketika dapat uh, greeting card yang kayak begini, ucapan, kartu-kartu yang dikirim lewat link itu, jangan sekali-sekali diklik. Saya hanya bisa bilang, walaupun itu semenarik apapun, secantik apapun rupanya, jangan diklik. Kemudian yang kedua ada phishing email dan scam. Ini, tapi saya percaya sih kalau ibu-ibu mungkin jarang buka email ya, karena biasanya di email itu ada email palsu yang mirip punya bank. Ini namanya phishing. Phishing itu ketika kita klik email itu, link itu, apapun yang terkoneksi dengan handphone kita, dia bisa curi seperti password, data, atau dengan website palsu yang dibuat sangat mirip dengan aslinya. Memang kalau saya pun kadang-kadang suka kalau lagi tidak fokus, kadang-kadang suka susah membedakan. Jadi kalau saran saya lebih baik kalau kita tidak paham, jangan diklik. Kadang link palsu itu mirip sekali dengan aslinya. Misalnya bukan bankbca.com, tapi itu bankbca.com itu link yang asli. Kalau link yang palsunya tuh biasanya bank/bca/promo.com. Nah, itu udah pasti nggak benar. Memang sekilas kelihatan seperti benar, padahal ini jebakan. Kemudian ada lottery scam. Lottery scam ini seperti undian palsu. Ini antivirus palsu. Berita bohong. Ini antivirus palsu, kemudian berita bohong, dan juga clone website. Clone website ini website yang diduplikat. Jadi betul-betul mirip aslinya. Dan yang ini binary option. Binary option ini sebenarnya seperti tebak-tebakan harga. Jadi bukan investasi sungguhan. Binary option ini misalnya ibu disuruh menebak apakah harga emas naik atau turun dalam 1 menit. Kalau benar nanti dapat uang. Kalau salah uang hilang. Ini lebih mirip judi sih daripada judi online daripada investasi. Kadang ada influencer atau orang terkenal yang mempromosikan ini, tetapi terkenal sekalipun bukan berarti apa yang mereka sampaikan itu benar. Sebagai anak Tuhan, saya percaya kita dipanggil untuk hidup bijaksana, bukan untuk ikut-ikutan. Penipu sering memakai keserakahan manusia. Mereka tahu mereka tahu orang tuh ingin cepat kaya, ingin untung besar, ingin hidupnya semua dimudahkan. Firman Tuhan mengingatkan dalam 1 Timotius 6 ayat 10 bahwa cinta uang adalah akar segala kejahatan. Karena itu hati-hati segala macam bujuk rayuan yang mengiming-imingi bakal dapat suatu keuntungan besar, itu hati-hati karena tawaran yang terlalu indah itu
kalau bahasa Inggrisnya it's too good to be true. Terlalu indah itu wajib untuk kita eh, hati-hati sekali. Ya, ini flow-nya, alurnya tuh alur untuk orang bisa masuk mencuri personal data tuh biasanya dari friend request, permintaan pertemanan. Biasanya minta pertemanan di Facebook atau Instagram, lalu mulai ngobrol baik-baik. Nanti setelah itu mereka mulai mencuri identitas atau foto kita. Ada yang pura-pura juga eh, ini phishing yang tadi saya bilang dikirimkan link atau foto. Bahkan foto yang dikirim pun itu bisa dimasukkan link yang tersembunyi. Jadi kita lihatnya cuma foto, tapi ternyata di dalam foto itu ada link tersembunyi yang bisa mencuri data kita. Makanya kalau bisa di handphone itu di settingnya foto yang dikirim jangan otomatis terdownload. Di-download ketika kita yang ngeklik sendiri. Jadi tidak otomatis download. Kemudian nanti setelah nanti mengajukan pertemanan, ngobrol lama-lama, mencuri identitas kita, ada yang pura-pura jatuh cinta, ini yang namanya dibilang dating scam. Kemudian ada yang modusnya ATM PIN kadaluarsa. Jadi harus cepat-cepat ini dikasih karena kalau lewat dari beberapa menit ini akan expired, akan kadaluarsa. Kemudian fake jobs, pekerjaan yang palsu ini menawarkan lowongan kerja palsu, kemudian ada cashback palsu, berita-berita yang palsu, dan yang terakhir itu toko online palsu. Jadi zaman sekarang karena saya juga bertugas di setiap hari saya bertugas itu semacam patroli cyber untuk melihat perkembangan bagaimana karena tentang digital world, dunia digital ini tuh perkembangannya sangat pesat. Ketika kita terlambat sedikit saja ada celah untuk mereka bisa menipu kita, untuk mengakali kita tuh ada celah. Makanya kita tetap dituntut harus tetap melek tentang dunia teknologi. Jadi iblis bekerja dengan segala dayanya, segala caranya untuk dengan tipu dayanya. Penipuan selalu dimulai dari kebohongan kecil lalu menjadi besar. Karena itu sekali lagi saya selalu tekankan kepada orang-orang yang selalu ketemu dengan saya, jangan cepat percaya pada orang yang baru kenal di internet. Kemudian kita akan lanjut ke ya, ini yang tadi yang saya sebut. Ini adalah online scam yang sangat-sangat mematikan, itu yang sering banyak sekali terjebak itu adalah slot ini atau scam kerja dari rumah. Banyak sekali yang saya lihat bahkan diiklankan, mereka berani keluar uang untuk mengiklankan itu. Jadi ketika kita lihat terus iklan ini kita berpikir ini benar ini. Tapi kelemahan kita orang Indonesia itu kebanyakan dari kita orang Indonesia itu malas untuk membaca detail. Itulah yang bikin orang gampang tertipu. Ketika kita malas untuk membaca detail, kita jadi gampang tertipu. Masih sama tetap website belanja palsu. Jadi kalau ingin lihat untung besar, dia mulai tertarik melihat investasi palsu, lihat orang lain kok tiba-tiba mendadak kaya, kayak seperti itu. Jadi kalau mudah percaya sama scam, antivirus yang tidak terpercaya pun itu bisa juga menyebarkan virus yang akan merusak data kita dan mengambil alih handphone kita secara jarak jauh, remote. Bahkan travel palsu, semuanya lowongan kerja. Ini yang saya tampilkan di layar, inilah adalah kebanyakan kasus yang terjadi yang saya tangani tuh rata-rata seperti ini. Kerja dari rumah, website belanja palsu, berita palsu atau hoax karena ketika diklik ternyata bukan berita palsu isinya. Itu mengarahkan untuk masuk ke jaringannya mereka untuk data disedot. Catfishing, fake online
Catfishing ini yang maksudnya yang dia memperkenalkan dirinya sebagai orang yang bukan sebenarnya atau palsu. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya sambil saya menjelaskan, boleh sambil raise hand ya, bisa sambil angkat tangan. Misalnya saya kalau menjelaskan terlalu cepat, boleh nanti minta supaya saya jangan terlalu cepat. Jadi di sini harapan saya eh, kejadian saya akan mengupas sedikit dengan kejadian perkara yang saya hadapi di waktu itu di Margahayu di TKI di Polsek Margahayu. Saya terima 3 kali dengan modus yang sama. Jadi dating scam berawal dari dia kirim paket, paketnya nyangkut. Sepertinya ini datanya sudah bocor, jadi penipu ini tahu kalau perempuan ini sedang membeli sesuatu paket. Paketnya tidak sampai, mereka masuk di situ, celahnya ada, mereka masuk situ, mereka katakan paket kamu ada di kita, akan kita sudah kita ambil, kamu bisa ambil langsung ke kantor kami. Tapi sebelum ambil itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Misalnya kamu harus bayar sekian rupiah supaya nanti barangnya bisa kita bungkus kembali. Nanti ketika kamu ambil, kamu sudah nggak perlu bayar apa-apa karena ini ternyata ada kerugian dengan segala macam caranya. Dan ujung-ujungnya eh, si laki-laki ini mulai memuji perempuan ini, kamu boleh nggak kita telepon? Saya telepon, oh ternyata suara kamu bagus banget, pasti kamu cantik ya, video call tergodalah perempuan ini sampai akhirnya video call dengan wanitanya diminta buka baju, dan entah bagaimana ini perempuan percaya karena dia pun mengakui bahasanya laki-laki ini sangat-sangat manis, sangat-sangat membuat dia tuh tergoda. Jadi eh, terkenalah bujuk rayuannya. Akhirnya lapor ke kantor kami karena laki-laki ini bilang kalau kamu nggak kirim lagi duit, video kamu yang waktu kamu buka baju dan itu memang bugil. Saya lihat sendiri, itu bugil betul-betul bugil. Sampai akhirnya kita limpahkan kasusnya ke Polda dan korbannya ini sebenarnya kalau kalau saya bilang bukan orang yang harusnya orang yang mengerti ya karena pekerjaan profesi dia adalah seorang bidan. Jadi eh, bukan bukan pekerjaannya yang mau saya sorot, tapi saya mau sorot bagaimana pintarnya penipu-penipu zaman sekarang eh, mereka menggunakan dengan bahasanya yang bisa meluluhkan hati orang korbannya, targetnya. Jadi eh, kita sebagai orang Kristen dalam dalam iman Kristen kita diajarkan untuk menguasai diri dan hidup bijaksana. Penipu memanfaatkan dosa manusia sebagai keserakahan, kemalasan, iri hati, sombong, bahkan terlena dengan hal itu. Karena itu kita perlu hikmat Tuhan supaya tidak mudah jatuh. Ya, di dunia digital saat ini hampir semua aktivitas itu kita lakukan secara online, mulai dari komunikasi, belanja, cari hiburan, hingga menggunakan berbagai macam aplikasi sehari-hari. Karena itu penting untuk memahami cara menggunakan teknologi dengan aman dan bijak. Kita mulai dari sosial media. Media sosial memudahkan kita terhubung berbagai informasi, eh, tapi menjadi tempat yang paling sering digunakan scammer untuk melakukan penipuan. Termasuk belanja online juga memberikan kemudahan, tapi juga memiliki resiko scam, penipuan transaksi juga. Masuk digital konten. Konten digital seperti video, berita, artikel, dan iklan dapat mempengaruhi opini. Jadi suka para konten kreator juga, mereka itu bisa menggiring opini kita sehingga keputusan pengguna internet itu terpengaruh oleh konten kreator ini hanya karena mungkin followernya banyak. Jadi membuat masyarakat netizen ini percaya dengan apapun yang dikatakan oleh digital creator. Aplikasi online juga banyak yang membantu aktivitas sehari-hari, tapi ada juga aplikasi yang dapat membahayakan
penggunanya. Jadi semua aktivitas yang di dunia digital, kita pakai sosial media, marketplace, YouTube, TikTok, macam-macam aplikasi apapun, semuanya memang membantu, tapi juga menjadi tempat penipuan. Kalau kita belanja, saya selalu tekankan orang-orang, kalau mau belanja, cek dulu, review dulu tokonya, download aplikasi sembarangan. Kadang kita itu nakalnya, ini di Google tidak bisa di-download, tapi ini ada linknya yang bisa download. Nah, itu jangan yang kayak begitu, karena lebih baik kita download dari aplikasi yang memang sudah terpercaya dan memang sudah jelas peruntukannya. Jangan dari link yang dikasih, karena itu tuh benar-benar tidak safe. Jadi firewalls, pengaman yang di handphone itu sebenarnya sudah ada. Cuman karena itu memang masih bisa manual kita matikan, hidupkan secara keinginan kita. Ketika kita matikan, handphone kita otomatis tidak akan terlindungi. Jadi dan apapun yang kita klik itu akan menjadi track record, akan menjadi ada rekam jejaknya. Jadi nanti berdasarkan nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan, itu akan terus terekam di dalam eh, tercatat di IP address, semua algoritmanya itu semua tercatat. Jadi ketika mungkin ada ibu-ibu yang bertanya, eh, saya kalau suka ketahuan dari misalnya Instagramnya katakanlah atau YouTube, Facebooknya, kalau sering buka tentang khotbah, nanti yang akan muncul khotbah terus. Khotbah apapun tuh pasti akan muncul khotbah. Kalau sering bukanya eh, belanja, pasti yang akan keluar semua barang-barang belanjaan. Kalau yang sering bukanya tentang perang-perang, berita-berita perang, yang keluar di feed-nya, di halaman media sosialnya apapun, yang keluar akan seperti itu. Kenapa? Kadang kalau orang tidak tahu, dia bilang, nih handphone saya kok bisa tahu ya? Saya suka yang begini-begini. Jadi yang dimunculkan itu terus karena apapun yang kita kerjakan di handphone ini itu akan terekam, algoritmanya selalu. Jadi itu yang dibilang ada habitnya. Jadi eh, ini yang saya bilang your footprint, jejak kita itu browsing habitsnya. Setiap website yang dikunjungi meninggalkan data aktivitas digital. Jadi apapun ketahuan. Ya, saya suka ganggu teman-teman di kantor kalau mereka suka browsingnya yang aneh-aneh, yang muncul di handphonenya pasti yang aneh-aneh. Karena setiap aktivitas yang dilakukan di internet itu meninggalkan jejak dan itu tidak bisa dihapus. Beberapa orang seperti yang kasus yang tadi saya jelaskan itu semua perempuan dan modusnya sama semua, berawal dari perkenalan medsos dan dua-duanya ini dalam posisi akan menikah. Perempuan-perempuan ini akan menikah dan akhirnya dari handphone yang sudah jebol ini mereka bisa lihat eh, nomor telepon calon suaminya, nomor telepon orang tuanya, dan video itu di-share ke calon suami-suaminya. Jadi itu, dan mereka datang minta supaya, Bu, kalau bisa di take down. Saya bilang, kalau take down itu bisa sebelum disebarkan. Tapi kalau sudah disebarkan itu nggak gampang. Makanya makanya benar-benar harus belajar menggunakan internet dengan sangat bijaksana. Sama seperti kalau kita jalan, lebih simpelnya seperti ini. Ketika kita jalan di jalan raya, kita harus tahu jalan mana yang aman dan jalan mana yang berbahaya. Nah, ini adalah paling ancaman yang paling besar di dunia online tuh ini. Online scam, penipuan secara online untuk mengambil uang dan informasi, penyalahgunaan data dan identitas pribadi, hacking. eh, saya eh, hanya menjelaskan hacking itu sangat mudah bagi orang yang sudah paham dan biasanya targetnya tuh kaum vulnerable kayak ibu-ibu atau orang tua atau anak-anak karena mereka tidak paham sebenarnya sama seperti kalau kita nggak ada kuota nih
cari wifi lah, wifi di publik. Nah, di situ tuh banyak bisa, misalnya saya pernah sekali nyoba untuk masuk ke handphone orang tuh sangat mudah ketika dia pakai wifi publik. Jadi saya selalu menekankan ke orang-orang terdekat saya, kalau bisa jangan cari wifi gratis, lebih baik kita pakai kuota sendiri, itu lebih aman. Apalagi kalau mau melakukan transaksi. Kalau seperti kemarin dalam mall itu saya susah sekali untuk pakai apa, jaringan saya tidak ada, nggak ada sinyal sama sekali di dalam mall. Akhirnya saya ditawarkan, mau pakai wifi nggak Bu? Saya bilang nggak, saya pakai kartu aja untuk lebih aman karena wifi itu ada IP addressnya, jadi ada IP, jadi ada alamatnya yang bisa itu diretas oleh orang yang pakai wifi yang sama. Jadi cara kerjanya tuh ketika kita satu satu wifi, satu satu alamat dengan handphone-handphone yang lain itu bisa masuk. Orang yang hacker itu bisa masuk ketika dia akan masuk ke dalam lingkungan yang ada wifi publiknya. Nanti ketika dia lihat ada nih kira-kira yang bisa sama seperti dia tebar jala, di mana yang ada ikannya yang bisa ke jaring dan itu yang akan jadi targetnya. Karena targetnya hacker itu dia nggak akan lihat siapa orangnya, tapi dia akan lihat siapa yang gampang untuk yang handphonenya atau laptopnya atau tabletnya yang gampang untuk dimasuki ketika menggunakan wifi publik. Dan biasanya kalau ibu-ibu mungkin yang pengguna, saya nggak tahu kalau yang Android, tapi kalau misalnya iPhone itu biasanya ada tertulis eh, wifi privacy, privasi ini tidak aman untuk privasi. Kalau kalau misalnya mau diklik itu jangan dipakai wifi itu karena wifi itu kalau kita pakai semua isi handphone kita bisa dibaca. Sekali lagi saya ulang, ketika kita pakai wifi publik dan si yang punya wifi publik ini administratornya men-setting atau mengatur agar wifi itu terbuka dan bisa dibaca sama seperti postcard, kartu pos zaman dulu. Kartu pos kan ketika dikirim sama Pak Pos pun bisa baca isinya. Ya sama seperti itu, ketika wifi publik itu tidak disetting secara secara rahasia dan benar-benar terkunci oleh administratornya, semua bisa baca. Jadi saya mengalami itu kemarin di Jakarta. Ketika betul-betul habis kuota, mau nggak mau saya mau untuk jauh dari ATM, terpaksa saya coba, tapi di handphone saya langsung ada eh, pemberitahuan tidak aman. Saya buka, maksudnya saya klik detailnya dan ternyata itu semua, bahkan kita telepon ke siapapun dia bisa tahu, percakapan kita dia bisa dengar dan itu sangat bahaya, itu sangat mengerikan. Oke. Ketahuinya bagaimana, Bu? Gimana, Bu? Ketahuinya bagaimana? Itu ada di handphone kalau kita mengaktifkan apa enable firewalls-nya, mengaktifkan jadi yang pengaturan di handphonenya itu jangan kalau saya sih kalau misalnya tidak paham, belum paham atau mungkin ada anak-anak, biasanya anak-anak sekarang kan lebih paham tuh minta tolong sama mereka. Tapi kalau tidak paham, saya cuma menyarankan yang paling gampang isi kuota, jangan pakai wifi publik. Itu sih yang lebih aman. Jadi kalau Kalau misalnya yang udah pernah pakai wifi publik itu bagaimana? ya kalau sekarang aman ya jangan dipakai lagi. Ini makanya saya mengedukasi jangan pernah pakai wifi publik lagi karena wifi publik tuh biasanya mereka tidak peduli. Dan Jadi termasuk yang ada di hotel juga gitu ya? di hotel bisa jadi, di hotel bisa. Saya jarang pakai wifi publik kalau saya mau dimanapun saya hanya pakai wifi di rumah dan kalaupun di rumah itu saya double double eh, Protection. ya double protect. Jadi ya seperti itu. Makanya saya bilang, saya selalu bilang sama anak-anak saya jangan pernah seneng kalau dapat wifi gratis, jangan.
Jadi anak saya semuanya nggak ada yang suka pakai, kalaupun saya mau tethering misalnya nggak ada pulsa gitu, lagi jalan sama anak saya, jadi kami tethering via handphone masing-masing. Jadi saya minta anak saya tethering ke saya atau anak saya minta tethering ke saya. Jadi kita jarang pakai wifi public. Atau kalau yang mau ini bawa sendiri yang apa itu, yang modem sendiri. Tapi kalau nggak ini lebih baik pakai kuota sendiri sih. Nah, ini untuk deteksi dininya ya. Untuk deteksi dininya ini saya berdasarkan pengalaman juga dari mami saya juga, selalu terima, mami saya umurnya udah 72, itu selalu terima link-link aneh. Tapi karena sering dikasih tahu jadi dia nggak pernah buka. Bahkan saya pribadi saking saya terlalu overprotective, bahkan ketika sepupu saya nikah, kirim undangan, saya nggak klik. Karena kita tidak tahu ini siapa yang di belakang nomor ini, apakah benar dia, kadang-kadang karena sudah terlalu banyak. Jadi kejadian di sekitar saya, karena mungkin saya menangani hal seperti ini, itu yang bikin saya lebih aware. Jadi sampai saya ditelepon sama sepupu saya baru bilang, itu saya yang mau nikah beneran, itu link saya yang kirim. Baru saya buka, oh ternyata benar dia. Sampai seperti itu, karena mungkin ada yang berpengalaman di sini di dalam grup, tiba-tiba ada yang kirim satu link, semua buka, tiba-tiba handphonenya diambil alih secara Iya, remote. betul. Nah, Saya, Bu, pernah. Luar iya, biasa. iya. Dan itu Tarik-tarikan kode OTP, betul. betul. Dan itu akhirnya itu semua nanti dari handphone yang satu kena hack, dia akan kirim lagi ke dalam grup untuk sebar mana nih yang buka, yang tidak tahu, akhirnya buka, akhirnya kena lagi, kena, dan begitu seterusnya. Dan itu yang saya bilang, jangan pernah klik link apapun, dan jangan pernah, saya bilang kalau bahasa ke anak saya, nggak usah kepo. Kalau kamu nggak kepo, itu akan bikin hidup kamu lebih aman, gitu. Jadi jangan pernah klik link apapun. Nah, kemudian yang kedua ini yang suka orang bikin panik. Mereka main peran di sini, mereka bermain dengan psikologinya kita. Mereka masuk kirim pesan yang memaksa untuk cepat bertindak. Jadi cepat, ini anaknya gini gini gini, atau ini anaknya ibu kecelakaan bla 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 bla. Jadi ini Mbak ya, jadi nggak, tanpa mikir panjang orang panik kirim duit, gitu kan. Itu kalau sudah mintanya urgent kayak gitu, buru-buru, ayo Bu cepat 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 cepat. Jangan itu, eh, jangan ditanggapi. Terus pengirim tidak dikenal atau akun palsu, meminta terlalu banyak data pribadi. Kalau saya setelah saya banyak memahami, bahkan ketika di mall minta nomor KTP. Kalau saya sebagai pribadi, karena ini kerjaan saya dapat KTP-nya ibu aja, itu udah suatu keuntungan. Nggak usah KTP, nomor KTP aja saya tahu, itu semua bisa saya buka. Karena untuk pengetahuan untuk kita ibu-ibu di sini, satu, kenapa KTP itu sangat penting dan tidak boleh untuk di-share dengan mudah. Misalnya kalau mau check-in hotel atau check-in, mungkin kita mau menginap dimanapun, suka diminta KTP. Kalau saya secara pribadi seperti kemarin, saya hanya kirim satu kali foto yang cuma satu kali lihat di WhatsApp. Saya nggak kirim yang bisa disimpan seperti itu. Kenapa? Karena di dalam KTP itu terbuka semua, bahkan data anak kita akan bisa dilihat, umurnya berapa, misalnya 1 tahun 5 bulan 3 hari, secara detail. Orang tuanya kita, bahkan sampai neneknya kita, bahkan nomor telepon pun akan terbuka dari KTP itu. Jadi KTP itu bukan suatu hal yang mungkin kalau yang belum mengerti, nggak apa-apa cuman foto doang. Jangan, karena KTP itu, saya kalau ditanya di mall, kalau sudah minta KTP saya bilang, nggak bisa nggak minta yang lain aja. Nggak Bu, ini harus KTP. Udah, saya skip.
Tapi jangan diikut kayak saya juga ya Bu ya. Maksudnya karena saya memang eh, terlalu terlalu banyak melihat ini nih sebenarnya agak agak ngeri-ngeri sedep ya untuk masalah KTP. Jadi eh, kalau nomor KTP itu sudah dipegang oleh seseorang yang mungkin hacker atau punya niat jahat, itu bisa diulik dan semua data keluarga kita ada tersimpan di situ. Apalagi sekarang memang kita tidak bisa menolak ya, memang dunia digital seperti itu. Makanya tadi di awal saya bilang hikmat Tuhan itu, kita minta hikmat dari Tuhan itu sangat penting supaya apapun yang kita kerjakan itu betul-betul eh, berdasarkan apa yang Tuhan izinkan untuk kita jalani di setiap aktivitas yang meninggalkan jejak. Ya seperti jejak kaki di pasir. Semua yang kita klik, yang kita posting, kita komen, atau beli itu tersimpan. Dan itu tersimpan semuanya di cloud. Jadi kalau mau cari lagi, misalnya sering cari tas, yang kayak gitu, penipu juga pakai jejak digital ini untuk menargetkan korban. Jadi jangan terlalu banyak membagikan data pribadi, lokasi rumah, atau yang suka nge-share location di Facebook. Orang itu lagi di sini, orang itu lagi sini. Saya selalu bilang dengan keluarga saya, jangan pernah posting sesuatu update banget. Jangan apa-apa serba posting. Mungkin sekarang kalau mau liburan, silakan liburan. Mungkin nanti setelah di rumah, liburannya udah sebulan yang lalu, baru diposting boleh, nggak masalah. Tapi jangan pernah nge-share segala sesuatu saat itu juga. Karena orang jahat pun bisa pakai itu sebagai target. Oh, ini orang lagi tidak ada di rumah. Atau oh, ini lagi ini. Jadi jangan membiarkan dunia digital ini mengetahui segala macam kegiatan kita secara update. Atau jangan sampai kebiasaan kita gampang dibaca oleh orang. Karena saya sebagai polisi pun kalau mau nyari orang, saya akan melihat dari kebiasaannya. Kebiasaannya misalnya dia suka nongkrong di mana, dia suka tidurnya jam berapa, dia ada di rumah jam berapa, dia weekendnya dia ngapain, itu gampang diprediksi seperti jadi eh, nomor telepon itu semua. Jadi memang dunia kita saat ini kita hidup di dunia yang semuanya serba terbuka. Makanya dalam Amsal 4 ayat 23 Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Zaman digital ini kita juga perlu jaga data dan kehidupan digital kita dengan penuh kewaspadaan. Jadi ancaman di dunia digital itu sangat banyak ya. Jadi phishing yang tadi saya bilang, phishing itu klik link. Bahkan ketika link itu saya tidak menakuti, dan ini saya sudah lakukan ketika saya di Afrika. Saya isengin teman saya kirim link, dia approve, kameranya dia bisa saya buka. Jadi saya bisa lihat dia tanpa dia sadar bahwa kameranya on. Itulah sedahsyat itu dunia digital itu. Jadi akhirnya kameranya bisa saya lihat, jadi saya cuma foto untuk saya seru-seruan. Karena saya cuma pengen tahu ini benar bekerja seperti itu apa tidak, dan ternyata saya membuktikan. Makanya kalau di rumah bukan jadi lebih parno sih, tapi lebih waspada kamera, bahkan kamera laptop itu suka saya tutup dengan, saya tidak percaya dengan bawaan dari laptopnya, kadang-kadang saya suka tutup dengan kertas sendiri, saya tutup atau pakai stiker kayak gitu. Karena hacking, phishing itu membobol akun atau sistem kita tanpa izin. Malware itu adalah malware itu adalah program jahat yang bisa mencuri data atau merusak HP. Jadi malware itu singkatan dari malicious software, artinya program yang jahat seperti virus penyakit, tapi masuknya ke HP, ke laptop, ke semua alat-alat smartphone, smart tablet yang kayak gitu. Jadi virus komputer ini mirip penyakit di tubuh manusia. Kalau masuk HP, perangkat bisa lambat, error, data hilang. Jadi makanya di awal tadi saya bilang kita butuh antivirus dan firewall yang benar-benar terpercaya. Jadi itu seperti pagar keamanan yang menjaga supaya orang asing nggak masuk sembarangan ke karangan kita atau ke perangkat kita.
Jadi bayangkan firewall itu seperti pagar dan satpam rumah. Dia bantu menyaring siapa saja yang boleh masuk dan siapa yang mencurigakan. Um, ya, Bu how Doli, you can berarti kalau di film, Bu Doli, kalau berarti di film-film itu yang seperti itu cyber gitu, berarti bener dong ya? betul, betul, itu betul. Jadi ya itu memang bahkan CCTV pun bisa dipakai kan untuk nyari orang. Jadi saya ketika saya sharing ini mungkin ada ibu-ibu di sini yang sudah pernah ke Cina ya. Eh, di Cina itu sepertinya tidak ada polisi karena di Cina itu CCTV yang main. Jadi ketika ada orang yang harassment atau pelecehan kepada seseorang, orang itu laporan ke kantor polisinya, kurang dari 24 jam pasti ketangkap. Karena di setiap titik di Cina itu sudah pakai CCTV yang bisa mengenali wajah. Saya akan kasih bocoran juga lagi satu. Ketika saya mau cari orang, saya tidak tahu namanya siapa, saya tidak tahu ini siapa, data sama sekali kosong. Tapi ketika dia tertangkap CCTV walaupun buram, nanti kita bisa perjelas dengan sistem yang ada dan itu akan keluar semua nanti muka-muka yang namanya kira-kira ini siapa. Nanti ada yang di oleh sistem kami ini 99% ada kemiripan dan datanya itu langsung keluar semua. Jadi eh, saya mengajak di sini kita bukan menakut-nakuti, enggak sama sekali enggak menakuti, tapi lebih aware supaya jangan tidak bisa hal ini tidak bisa dianggap remeh. Eh, Apapun kalau misalnya polisi bisa gunakan itu untuk kebaikan, orang jahat pun bisa pakai itu untuk niat jahat. Jadi ada langkah sederhana untuk melindungi diri. Kalau saya eh, password saya itu sangat-sangat rumit dan panjang kalau saya. Itu sangat-sangat panjang. Jadi pertama ini strong password. Strong password itu jangan kalau biasanya ibu-ibu males lah mungkin 1234 lah atau mungkin katakan Doli 1234 atau tanggal lahir anak jangan pernah pakai tanggal lahir atau nama anak atau nama yang ada kaitan dengan orang-orang di keluarga. Cari satu kalau misalnya orang suka bilang password ini sama ini dibedain. Kalau misalnya nggak bisa nggak apa-apa, tapi yang penting satu password itu benar-benar yang sangat-sangat susah, yang sangat-sangat susah. Padukan dengan huruf, angka, simbol, apapun yang benar-benar susah dan aktifkan dua faktor authentication itu verifikasi dua langkah itu. Artinya selain password ada kode tambahan supaya akun lebih aman. Ketiga, rajin update aplikasi. Biasanya banyak yang suka males. Tapi ini juga harus hati-hati karena update situ ternyata saya baru tahu juga ada yang suka bilang update WhatsApp tapi dikirim link. Nah, itu udah pasti nggak benar. Itu jadi update itu hanya dari aplikasi di Google atau di App Store-nya. Karena kalau di luar itu yang ini aplikasinya update-nya pakai link yang ini jangan. Karena sekarang mereka bikin ada update yang via link. Kamu update aja nih aplikasi WhatsApp-nya. Oh ini WhatsApp-nya WhatsApp lama nih. WhatsApp yang baru pakai link ini aja. Nah jangan. Buka dari Google Play-nya atau App Store-nya untuk yang iPhone. Kalau di situ ada tulisan update, baru diklik. Tapi di luar dari aplikasi itu jangan. Gunakan antivirus. Nah, ini yang seperti saya, be mindful of public Wi-Fi. Hindari menggunakan Wi-Fi untuk login atau transaksi penting karena lebih rentan terhadap pencurian data. Ada risiko tuh data bisa disadap. Orang lain diam-diam bisa ngintip data kita. Jadi itu yang tadi yang saya di bandara, yang kayak semua public Wi-Fi harus kita hati-hati. Nah, ini staying safe. Bagaimana caranya supaya kita bisa lebih menjaga keselamatan digital bukan soal pintar teknologi, tapi soal kebiasaan.
jangan asal klik, jangan cepat percaya, selalu cek informasi. Kadang penipu, bukan kadang sih, lebih sering penipu tuh pakai foto rohani, ayat Alkitab, bahkan mengatasnamakan gereja untuk buat orang percaya, atau misalnya kayak eh, panti yatim piatu, panti asuhan yang katanya panti asuhan Kristen butuh dana bla 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 seperti itu. Kita cari dulu. Kita yang namanya kita ibu-ibu pasti suka tergerak ya hatinya kalau misalnya apalagi kalau di iklan itu sudah di yang dimasukkan tuh anak-anak yang sedih yang menggugah yang bikin hati kita tuh sangat-sangat tergerak dan mau bergerak untuk bantu. Saya pernah hampir membantu itu katanya waktu itu di Bogor, saya lupa sekarang ini sudah lama, tapi saya cek dulu, saya ceknya dari kalau walaupun buka Google tapi saya nggak serta-merta langsung percaya karena mereka mereka pun bisa masukin data itu di Google, jadi lebih cari lebih lebih em, lebih benar-benar teliti untuk lihat kalau misalnya ini ada yang komen, banyak yang komen bisa jadi, tapi itu bukan jaminan juga. Kalau saya cari orang yang di daerah situ benar nggak ada panti asuhan seperti ini. Kenapa? Karena saya mau kirim bantuan. Kalau misalnya tidak ada, berarti ini jelas penipuan. Jadi Tuhan Tuhan mengajarkan kita tuh jadi pembawa damai, bukan penyebar kepanikan. Jadi sebelum kita cari itu dan jangan kita cepat-cepat forward mama-mama, mama-mama ya gitu, ibu-ibu, mami saya juga dulu begitu. Apa-apa cepat di forward, apa-apa dapat berita langsung forward, dapat berita forward. Saya selalu bilang, mami jangan suka cepat-cepat forward, baca dulu. Nanti kalau misalnya saya bilang ini oke, boleh di forward, ya akhirnya mami saya merubah kebiasaannya yang dulu. Mami saya tuh suka sekali apa-apa cepat, karena pengen nih, pengen saya paling cepat dapat informasi. Jadi saya pengen share. Itu jangan ya. Jadi kita harus tetap pakai hikmat Tuhan. Cek nomor akun, website, ya. Nah, kalau ada apa-apa, kalau misalnya apa-apa, misalnya ini tidak langsung diblok aja, report dan blok. Jadi nanti kalau di report, platformnya akan notice dan blokir. Jadi kita akan nggak akan lihat lagi itu iklan-iklan yang seperti itu di yang kita yang bisa jadi ini adalah penipuan. Kita blok. Jadi artinya nanti di feed-nya kita di halaman media sosial kita nggak akan nemu yang seperti itu. Jangan pernah bagikan password data pribadi ke siapapun seperti yang tadi. Jadi HP eh, HP nih, HP, laptop itu seperti pintu rumah. Kalau pintunya nggak dikunci, pencuri gampang masuk. Limit app permission. Jadi sama seperti kalau aplikasi ini ingin merekam eh, pergerakan kamu atau ada itu suka ada permintaan itu, dan itu saya bilang selalu tidak, jangan minta app ini untuk trace merekam jejak saya. Ada itu di handphone suka ada ditanyakan, aplikasi ini meminta untuk merekam semua aktivitas kamu. Saya selalu tolak, tidak. Dan lokasi saya hanya izinkan beberapa, misalnya lokasi kalau handphone hilang atau lokasi ketika saya mau cari tempat mungkin penginapan yang di sekitar itu baru saya izinkan. Jadi saya izinkan ketika saya yang pegang kontrol. Jadi saya tidak mengizinkan aplikasi di handphone saya itu membagikan lokasi saya ke eh, ke cloud-nya jaringan untuk merekam jejak saya kemana itu saya nggak izinkan. Jadi saya hanya mengizinkan lokasi saya terbaca ketika saya mungkin mencari penginapan supaya cari yang di sekitar saya apa aja. Kemudian eh, keep software enable, ya ini udah tadi ya. Nah itu download only from official, hanya download. Dan satu lagi, saya mengalami tanggal 1 Maret kemarin, saya mengalami handphone saya dicuri sama orang. Puji Tuhan ya, nggak ketemu gitu. Handphonenya nggak dapat sampai sekarang. Satu yang saya alami, yang harus kita itu kan
saya yakin banyak dari kita mungkin yang tidak memproteksi SIM card-nya, SIM card handphonenya itu, ya kan? Kenapa saya bilang banyak kita yang lengah di sini? Jadi ketika orang itu dia curi handphone, bukan handphone yang mungkin karena dia tahu sekarang kayak iPhone, kalau dicuri otomatis mungkin nggak bisa dipakai karena kalau kita aktifkan device sudah dicuri. Atau mungkin Android juga bisa seperti itu. Tapi satu yang kita lupa, SIM card yang di dalam itu yang wajib kita proteksi juga. Jadi bukan hanya handphonenya. Karena kalau handphonenya tidak dipakai, SIM cardnya akan diambil oleh si jahat ini dan dia akan mulai pakai untuk dapat OTP. Jadi saran saya mulai sekarang SIM card kita pun kita pakaikan PIN. Ada itu opsinya di handphone masing-masing. Nanti bisa mungkin tanya anak-anaknya bagaimana cara untuk aktifkannya. Kalau kalau belum diaktifkan, biasanya itu dari provider kayak dari Telkomsel, dari XL itu mereka sudah kasih PIN bawaan. PIN bawaannya itu biasanya 1234 atau 04 kali. Nah, itu nanti kita ganti saja dengan PIN yang kita mau, yang kira-kira kita ingat. Gunanya apa? Supaya ketika kalau amit-amit handphonenya dicuri orang, SIM cardnya ketika diambil, mau dipakai untuk ambil kode OTP, nggak bisa. Karena sebelum, kalau ketika SIM card itu dimasukin di handphone, dia akan minta aktifkan kode PIN untuk SIM. Saya mengalami itu, jadi saya di handphone saya dicuri jam 4 sore. Saya itu posisi hari Minggu, saya di Miko Mall, jadi saya langsung ke Telkomsel Grapari yang di atas yang di Miko Mall itu jam 8 kurang. Jam 8 kurang saya laporkan, saya blokir nomor saya. Dan di saat saya blokir itu masuk SMS di handphone saya yang meminta OTP. Jadi dari situ saya mengalami, oh oke, selama ini saya ternyata masih ada celah juga. Jadi sejak kejadian itu, sekarang semua PIN handphone saya pun, SIM card nomor saya pun, saya pakai PIN. Supaya ketika dicuri, orang nggak bisa ambil OTP. Karena kalau dia sudah dapat SIM card kita secara fisik, beda halnya dengan pakai eSIM ya. eSIM juga kan nggak akan bisa diambil, tapi lebih aman kalau yang masih pakai pakai SIM card fisik itu mending dipakai PIN saja. Jadi kalau dia bisa dapat OTP, dia bisa ambil alih WhatsApp, dia bisa ambil alih M-Banking. Waktu itu Ini ada kue nih, Sial. uh, jadi jadi seperti itu. Nah, ini bahaya kalau kena scam. Scam itu bisa sangat merugikan, uang hilang, akun dibajak, identitas dicuri, bahkan keluarga bisa stres, bisa saling bertengkar. Ada anak yang kasus juga yang saya tangani, anak yang main game online sampai mamanya habis 19 juta karena anaknya kena tipu. Anak perempuannya umurnya 20 tahun. Orang di Taman Cibaduyut. Jadi banyak korban yang akhirnya malu bercerita karena merasa bodoh, padahal penipu memang sangat pintar untuk manipulasi korban. Jadi jangan pernah menghakimi korban. Tetap kita di sini saling mengingatkan. Ibu-ibu di sini sudah sedikit tidaknya sudah punya gambaran bagaimana kehidupan digital sekarang itu. Jadi biarlah kita di sini ada untuk saling mengingatkan ke teman-teman di sekitar kita, saling mengingatkan, saling mendukung. Jadi ada 4 hal yang harus diingat untuk lebih aman dalam berinteraksi di dunia digital. Hati-hati terhadap link, pesan, dan penawaran yang mencurigakan. Jaga privasi, hindari membagikan data pribadi secara berlebihan, update perangkat, periksa informasi dulu sebelum kita klik atau download atau transaksi online. Dan kalau jadi korban,
blokir rekening seperti yang saya lakukan, simpan bukti chat, transfer atau save chat atau transaction evidence, ganti semua password harus. Itu saya lakukan juga, ganti semua password saat itu juga, jangan dinanti-nanti karena mereka ketika mereka mencuri sesuatu dari kita, mereka akan lebih cepat dari kita. Jadi jangan pernah lengah ketika ada sesuatu yang bocor dari kita, langsung cepat-cepat blokir rekening, ganti password dan report ke bank atau ke polisi karena nanti bank juga akan butuh eh, bukti bahwa ini sudah diberikan ke kepolisian, jadi mereka bisa blokir akun kita. Jadi beberapa hal yang bisa yang harus dilakukan adalah cek review reputasi penjual atau apapun itu dicek dulu, cek. Saya hanya bisa bilang cek sebelum bergerak, cek dulu. Sebelum mengambil keputusan, cek dulu. Bandingkan dengan harga toko lain. Kalau lebih murah, biasanya itu sudah pasti aneh. Lebih baik beli di toko yang benar-benar toko yang terpercaya. Cari alamat dan cek Google Maps. Tadi saya bilang juga yang panti asuhan, cari alamat. Kalau punya teman di sekitar situ, cari. Kalau tidak usah dipaksakan. Cari iklan asli melalui Google Search. Yang jangan dilakukan adalah jangan transfer uang sembarangan, jangan bagikan data pribadi, dan jangan percaya promo-promo yang berlebihan, dan jangan berikan OTP atau password ke orang lain. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Dunia digital itu seperti pisau, bisa dipakai untuk masak, bisa untuk membantu kehidupan, tapi juga bisa melukai kalau nggak hati-hati. Tuhan tidak melarang kita memakai teknologi, tapi Tuhan ingin kita pakai semuanya dengan hikmat. Jadi mari kita jadi pengguna internet yang bijak, menjaga keluarga, menjaga data pribadi, dan saling mengingatkan satu sama lain. Mungkin kita nggak bisa menghentikan semua penipu di internet, tapi kita bisa menjadi keluarga yang lebih bijaksana, lebih berhati-hati dan saling melindungi. Kiranya Tuhan menjaga langkah kita, termasuk langkah digital kita, supaya apa yang kita lihat, kita klik dan lakukan di internet tetap membawa damai dan kebaikan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan perlindungan bagi kita semua saat kita memakai dunia digital setiap hari. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk pemaparan yang luar biasa, Ibu Doli. Boleh, Ibu-ibu semua kita boleh kasih reaction. Bisa kasih jempolnya atau bisa kasih heart-nya. Terima kasih. Oke. Satu lagi Bu, maaf. Oh iya, Untuk silahkan Ibu. sekarang ini Instagram per tanggal 8 kemarin, dan ini emang sudah fix tanggal 8 kemarin Instagram itu menonaktifkan encrypted datanya. Jadi maksudnya encrypted itu saya akan kasih encrypted itu ketika saya misalnya kirim ke Bu Hilda. Jadi hanya Bu Hilda yang bisa baca itu. Orang lain akan melihatnya itu hanya sebagai tulisan acak, nggak akan bisa kebaca dengan kode-kode gitu. Tapi sekarang Instagram sudah mematikan itu, jadi sekarang Instagram itu sudah seperti postcard, sudah seperti kartu pos, semua bisa dibaca. Jadi jangan men-share sesuatu apapun yang sensitif, data-data yang sensitif dalam DM-nya Instagram. Kalau untuk WhatsApp, Facebook mungkin masih aman. Sampai sekarang mereka masih pakai encrypted data. Tapi kalau untuk Instagram sudah sama sekali nggak aman. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih untuk tambahannya, untuk membuat kita lebih hati-hati. Dari pemaparan yang luar biasa ini kita belajar, ibu-ibu semua, bahwa apa yang kita share saat ini dengan kemajuan teknologi membuat kita mungkin lebih tidak nyaman dan aman. Maka itu dibutuhkan hikmat dan pengetahuan yang saat ini kita diperlengkapi dengan luar biasa supaya membuat kita lebih bisa berjaga-jaga lagi. Itu ya. Mungkin kita ada yang jadi korban atau mungkin pernah punya pengalaman mendengar dari kerabat atau keluarga terdekat. Dan di sini kita bisa sama-sama memberikan edukasi untuk
keluarga kita, saudara kita, atau bahkan teman kita di lingkungan gereja juga bisa, gitu ya. Baik, saya berikan ruang untuk tanya jawab. Bagi ibu-ibu semua yang ingin bertanya, boleh tolong raise hand, atau bisa juga memberikan pertanyaan ini di kolom chat. Sambil menunggu pertanyaan yang ada, saya berikan pertanyaan pemantik. Untuk saat ini, Bu Doli, kan sering mulai muncul scammer yang memanfaatkan teknologi AI untuk membuat pesan dan suara palsu yang sangat meyakinkan. Bahkan beberapa influencer sempat sudah menjadi korban di mana bentuknya seperti video call, tapi ternyata orang yang teleponnya adalah keluarga yang ada di sampingnya. Waktu itu sempat saya lihat. Nah, bagaimana kita bisa memverifikasi identitas seseorang di era digital yang sekarang sudah sangat lebih pesat lagi dengan kemajuan AI? Eh, ini iya saya lupa. Terima kasih untuk pertanyaannya sangat luar biasa. Kalau saya itu AI itu pun menakutkan ya, sangat-sangat menakutkan karena kita lihat itu luar biasa. Suara bisa di cloning, muka bisa dan mimiknya, gesturnya itu sangat-sangat mirip. Tapi satu tetap aja, kalau makanya saya bilang selalu tetap minta hikmat Tuhan. Selalu ada celah, karena saya hanya mau mengencourage semua kita di sini, jangan takut karena buatan manusia apapun itu, secanggih apapun itu pasti ada celahnya. Untuk AI ini caranya mungkin kayak rekan di sebelah. Kita harus bikin dalam lingkungan keluarga kita password yang hanya ditahu oleh kita. Misalnya saya bahasanya yang tidak kelihatan seperti password, tapi kalau orang ini jawabnya tidak nyambung, sudah bisa dipastikan orang ini bukan orang yang kita kenal. Misalnya kayak, Kak, di rumah masak apa? Pertanyaan seperti itu. Jadi jangan tanya passwordnya apa, jangan. Jadi tanyanya misalnya ini orang yang pura-pura jadi anak. Tanya, kakak di rumah masak apa? Kakak udah makan belum? Atau kayak gitu. Nanti jawabannya apa? Udah, saya makan ini. Kalau jawabannya tidak sesuai, sudah bisa dipastikan itu bukan. Itu cara yang bisa untuk menangkal AI ini. Makanya saya sekali lagi anak-anak foto yang punya foto anak-anak jangan terlalu banyak di-share karena itu anaknya nanti bisa dibikin jadi nanti jadi dewasa dan itu saya pun sebelum ada AI ini saya share-share juga foto anak tapi sejak itu saya malah saya lebih suka tutup muka anak saya sih karena takut bukan kita kita tidak pernah tahu yang namanya kita dijadikan target apa enggak itu karena yang seperti saya bilang di awal mereka tidak melihat siapa kita mereka akan lihat di mana kebiasaan kita celahnya mana yang lebih besar tentu itu yang akan mereka jadikan target. Oke, baik. Terima kasih. Baik, sudah ada pertanyaan pertama dari Ibu Vivi Teriviantina. Boleh saya persilakan Ibu bisa di unmute? Oke, terima kasih buat kesempatannya. Terima kasih Ibu Doli sudah memberikan kita semuanya sebagai wanitanya Allah untuk belajar bagaimana caranya menangani cybercrime yang sekarang sangat marak terjadi. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana dari pihak kepolisian, terutama ada Bu Doli di sini, untuk memberikan edukasi bukan hanya kepada kita sebagai wanitanya Allah sekarang, terutama untuk anak-anak Bu, anak-anak di sekolah-sekolah kan sekarang udah pakai namanya handphone atau tab atau laptop gitu. Nah dari pihak kepolisian sendiri, apakah sudah ada sosialisasi yang dilakukan ke sekolah-sekolah atau mungkin ke kampus-kampus, terus sudah gitu, bagaimana caranya kita menangani kalau misalnya kayak sekarang saya tuh sering kali ditelepon oleh nomor tidak dikenal, tetapi secara terus-menerus karena kan sekarang ada yang namanya silent call. Silent call itu kan kita angkat tuh diem
Nanti kita ngomong halo aja kan kita sudah tercatat, apalagi mungkin suara saya khas, ada serak-seraknya atau semuanya, itu direkam dan akhirnya bisa dijadikan satu kejahatan, telepon adik saya mungkin, atau telepon keluarga saya, atau ke rekan-rekan kerja saya. Nah, di sini juga kan nih nomor telepon itu terus-terusan telepon saya mencoba untuk tidak memblok. Karena ada juga beberapa teman saya tuh ketika dia kena scam itu karena ngeblokir. Nah, itu bagaimana, Bu? Untuk penanganannya. Itu aja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke. Ada lagi? Mungkin biar nanti sekalian nanti saya jawab. Mungkin untuk saat ini belum ada, Bu. Bisa dijawab dulu. Ada di kolom chat. Oh, di kolom chat. Oke. Oke, ada pertanyaan kedua dari Ibu Amapola. Dikatakan tadi data di HP kita bisa diambil. Biasanya data apa saja yang bisa terambil? Apakah termasuk M-Banking, saldo GoPay, dan lain-lain? Oke. Seperti itu, Bu. Oke. Itu jadi dua Ya, pertanyaan. itu aja. Oke, kalau jawab pertanyaan Ibu, apakah sudah ada sosialisasi? Ada sosialisasi, tapi mungkin belum semua. Karena dan saya juga karena saya ini bidangnya saya saya tidak pernah nampak kalau di luar. Saya kerjanya memang kami kerjanya namanya saya di cyber. Jadi kalaupun patroli, saya bukan patroli yang secara fisik. Saya patrolinya memantau perkembangan apa yang terjadi di dunia digital. Jadi kalau sosialisasi dari Babin, semua itu sudah disosialisasikan berdasarkan dari perkembangan yang ada. Terus yang ada seperti yang tadi yang saya bilang, ketika ada orang yang dating scam ya, rata-rata dating scam. Dan kalau anak saya sampaikan di sekolah. Mungkin belum semua ya Bu, tapi nanti ini saya baru kembali ke Bandung, baru pagi ini baru nyampe. Dan itu nanti akan bisa saya sampaikan sebagai bahan masukan untuk perlunya edukasi yang lebih intens ya dari pihak kepolisian atau pihak terkait lainnya. Mungkin dalam hal ini mungkin pihak cyber, Direktorat Tindak Pidana Cyberreskrim, Polres atau program literasi digital bersama sekolah dan kampus atau seminar. Tapi kalau seminar sering ya, seminar yang sering kita lakukan tuh seperti seminar anti hoax, keamanan digital, itu tuh sering. Cuman mungkin nanti perlunya kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi atau sekolah dan universitas. Memang tantangannya besar karena kan teknologi scam itu berkembangnya tuh sangat cepat. Seperti yang uh, uh, Instagram ini. Baru kemarin tanggal 8 mereka mematikan encrypted data end-to-end-nya itu dimatikan. Jadi memang anak-anak sekarang sudah pakai HP sejak SD. Orang tua sering belum paham pola ancaman terbaru dari AI voice cloning. Itu bahasanya. AI voice cloning, phishing, fake application, silent call. Jadi memang sekarang saya berharap dari ini langkah awal dulu. Terima kasih untuk kesempatannya. Kombinasinya nanti dari sekolah, dari kami. Sekarang saya mencoba jangkau para orang-orang tua dan supaya orang-orang tua bisa merubah kebiasaan digital di rumah. Tentang silent call yang tadi Ibu memang sebut, memang itu salah satu modus yang paling sering dibahas saat ini. Biasanya tujuannya bisa beberapa macam. Validasi nomor aktif, itu yang pertama. Scammernya tuh pengen tahu nomor ini aktif atau enggak, pemiliknya sering angkat atau enggak. Sama dia pengen tahu jam aktif penggunanya seperti apa. Jadi ketika kita jawab halo, sistemnya mereka akan catat, oh nomor itu target aktif. Nah, terkait perekaman suara yang sering mulai mengkhawatirkan orang tuh karena AI cloning ini makin murah dan sangat gampang. Walaupun satu kata halo itu dulu satu kata halo itu belum cukup untuk bikin tiruan suaranya sempurna. Tapi eh, tapi sekarang ini rekaman pendek tetap bisa dipakai untuk profiling suara, scamnya otomatis, atau digabung dengan rekaman lain dari media sosial. Jadi nggak hanya di telepon ya Bu,
Itu bisa digabung dengan rekaman lain dari media sosialnya, dari video-video publiknya. Jadi kalau seorang punya suara khas seperti yang tadi Ibu bilang, itu ya lebih baik hati-hati. Jadi pertanyaan lagi yang tadi seharusnya diblok atau jangan diblok. Ya tergantung pola teleponnya, Bu. Kalau dari telepon terus-menerus, nggak pernah bicara, pakai kode negara asing, atau setelah diangkat langsung mati, lebih aman, jangan diangkat, blokir. Laporkan sebagai spam. Tapi blokir juga ada ini dipakai ketika kita blokir, justru saat diblokir itu datanya diambil gitu, Bu. Ada kasus seperti itu. Ada kasus itu Heeh. itu kasus dari orang yang bilang gitu ya. Ya, memang ketika justru kan itu ada pilihan tuh. Kita kan accept atau tidak. Terus ketika linknya nggak kita pijit terus kita blokir, justru di blokir itu dipakai. Enggak, Bu. Ada kan? Itu pemahaman yang salah. Jadi saya harus meluruskan di sini. Jadi bukan karena diblokir Hmm. dia kena scam. Itu karena datanya memang sudah bocor sebelumnya. Oh, jadi nggak apa-apa kalau misalnya ini kan terus-terusan nih Bu, nomornya pasti memang ngacak nomornya, tapi kelihatan banget gitu kan, nomor ini akan ada lagi gitu. Saya juga hati-hati nih, mungkin dia nggak mencoba untuk bikin saya kesel, akhirnya saya blokir. Jadi saya antep aja, kalau nggak saya reject sementara ini kayak gitu. Enggak, jadi ini biar semua juga tahu. Jadi bukan tindakan blokir itu yang jadi penyebab utamanya. Jadi Hmm. karena datanya sudah bocor sebelumnya, dia telepon-telepon, orang ini blokir, scammernya, oh ya udah, saya saya ambil datanya sekarang, gitu. Jadi nomornya memang sudah masuk dalam database scam. Saya seperti itu dan selalu saya blokir. Puji Tuhan aman. Jadi bukan karena blokirnya, ini supaya kita mengerti. Jadi yang kebanyakan para praktisi keamanan digital itu kalau nomor tidak dikenal jangan langsung sebut nama, jangan jawab panjang, jangan mengatakan iya betul atau data pribadi, karena kan sama seperti ketika kita verifikasi dengan bank. Apakah betul dengan ini ibu ini? Iya, betul. Mereka hanya bilang ibu cukup jawab iya atau betul untuk verifikasi. Jadi kalau diam beberapa detik tutup aja, udah. Bahkan bahkan banyak orang sekarang pakai polanya dengan siapa, ya kan? Sekarang mereka tuh bukan bukan bilang halo, iya ini saya ini, no. Mereka lebih sekarang tuh bahasa mereka ketika mereka telepon mereka langsung dengan siapa, gitu. Jadi nanti kita yang nerima telepon, hah, dengan Bu ini gitu. Ya, makanya saya bilang para penipu itu mereka selalu update-nya tuh lebih cepat daripada kita yang ya, karena kita kan hidup mungkin mau berpikir aman-aman saja, tapi mereka akan cari cara. Saya tuh sering sekali dan saya suka sekali mengerjai mereka itu kalau sudah kayak begitu. Ya, tapi jangan ditiru ya Bu ya. Kalau misalnya ibu-ibu aja mah jangan. Nggak. Kalau saya mungkin saya bisa begitu karena saya masih ada yang bisa diprotek gitu ya, masih ada eh, pagar pelindungnya gitu. Tapi kalau untuk ibu-ibu saya sarankan jangan. Jadi eh, jangan upload tadi yang saya sudah bahas, jangan upload data sekolah anak, jangan posting lokasi real time saat itu juga jangan kan ada tuh suka ibu-ibu yang pengen cepet-cepet posting jangan. Jadi itu orang akan baca kebiasaannya. Oh iya, jangan jawab OTP lewat SMS itu sering tuh, sering sering. Saya pun sering terima. Jangan install aplikasi dari chat. Ya, jangan pernah install aplikasi apapun dari chat. Artinya dari chat maksudnya gimana? Ya dari link-link yang dikirim itu. Jangan percaya akun guru, akunnya bank, atau akun kurir tanpa verifikasi. Karena cybercrime paling banyak berhasil bukan karena sistemnya canggih, tapi karena manipulasi psikologisnya. Seperti tadi kan Ibu pikir ini karena di blok, akhirnya curi datanya. Enggak, gitu. Nah, untuk tadi pertanyaan dari Bu siapa tadi? Dari Bu Amapola. Ya, jadi kalau misalnya salah satu resiko terbesar sekarang kalau HP sudah berhasil disusupi malware atau aplikasi palsu atau akun berhasil diambil alih, data yang bisa dicuri itu bukan cuma kontak, tapi bisa sampai data akses ke keuangan. Yang perlu di sini saya tekankan supaya kita paham,
biasanya cybercrime itu modern yang sekarang itu pelaku cybercrime modern itu biasanya mereka kejar 3 hal utama. Akses akun, identitas, uang. Akses akun itu termasuk itu yang tadi saya bilang kalau misalnya SIM, kartu SIM juga itu kalau mereka ketemu kartu SIM nemu ini bisa dengan kode OTP dapat itu. Data apa saja yang biasanya bisa dicuri dari HP? Paling sering itu ya data pribadi, nama lengkap, nomor HP, email, alamat, foto KTP, SIM, kontak keluarga, isi SMS, riwayat panggilan. Yang sering dipakai itu biasanya untuk apa? Pinjaman online, social engineering, ambil alih akun, atau pemerasan. Terus OTP dan SMS banking, itu yang tadi saya bilang. Banyak malware Android. Sekarang tuh bisa baca SMS, bisa ambil OTP otomatis, bahkan bisa dia sembunyikan SMS yang harusnya kita terima tuh kita nggak terima, kita nggak ngeh. Jadi korbannya nggak sadar. Itu malware di Android. Kalau OTP sudah diambil alih, pelaku bisa reset password, dia bisa login mobile banking, dia bisa ambil alih WhatsApp atau transaksi finansial. Nah, kalau misalnya tadi ditanya apa e-walletnya ya, GoPay yang kayak gitu. Kalau memang HP-nya sudah benar-benar terinfeksi atau korban memberikan akses tertentu, ya M-Banking, GoPay, OVO, ShopeePay, Dana, link aja, ya bisa ikut berisiko. Tapi biasanya bukan karena saldo langsung disedot otomatis tanpa proses, enggak. Umumnya mereka itu lebih pakai kombinasi aplikasi palsu, screen sharing, permission, akses diberikan akses, terus phishing tadi, phishing login, ya dia kirim link, jadi kita klik tanpa kita sadar, ternyata itu mengizinkan mereka untuk login ke akun kita dengan OTP, pencuri OTP yang tadi yang saya bilang dari malware itu. Tapi modus yang sekarang paling sering itu aplikasi palsu. Contohnya undangan nikah, resi paket. Nah, saya lupa nih resi paket, tilang elektronik, surat pajak yang terakhir baru-baru kemarin tuh pajak kayak itu rame, cek bansos. Begitu aplikasi ini diinstal, HP langsung dimonitor. Seperti yang tadi saya bilang, saya kirim link, teman saya ngeklik, semua isi handphonenya bahkan kameranya, siapa yang ada di ruangan itu sama dia saya bisa lihat. Kamera depan, kamera belakang bisa saya buka. Layar bisa direkam, ketikan bisa dibaca, OTP dicuri. Nah, ini yang paling sering terjadi di Indonesia. Kekerasan akses, kekerasan secara akses. Nah, saya itu banyak orang yang nggak sadar. Saat aplikasi minta, izinkan aksesibilitas. Itu malwarenya bisa baca layar, bisa tekan tombol sendiri. Bukan hantu ya ibu-ibu ya. Itu dari mereka itu. Bisa buka aplikasi bank, bisa ambil alih kode OTP, bahkan bisa transfer otomatis. Karena itu izin accessibility-nya jangan dikasih sembarangan. Foto, termasuk foto dan file pribadi, galeri foto, dokumen kerja, PDF, scan KTP, selfie verifikasi, ini bisa dipakai untuk pinjol. Paling sering itu pinjol, deepfake. Deepfake itu yang tadi tuh AI cloning itu. Pembukaan rekening palsu, impersonasi identitas. Dia akan pakai muka kita, suara kita untuk mereka punya identitas palsu. Jadi dan satu lagi mikrofon sama kamera itu tuh bisa bisa diaktifkan oleh malware yang tadi yang saya sebut. Bisa merekam suara, ambil kamera diam-diam, dan itu sudah saya lakukan semuanya. Memang kasus seperti ini lebih jarang dibandingkan phishing biasa ya, tapi tetap ada yang seperti itu ada. Kalau tanya iPhone aman nggak? iPhone lebih ketat terhadap instalasi aplikasi liar. Malware massal tuh biasanya lebih banyak serang di Android, tapi phishing, OTP scam, social engineering tetap bisa menyerang semua pengguna,
mau pengguna iPhone, pengguna Android, faktor yang paling penting itu tetaplah perilakunya kita, kebiasaan kita. Jadi tanda HP mungkin sudah disusupi nih, tanda-tandanya. Eh, Misalnya HP-nya tiba-tiba panas terus, baterai cepat habis, muncul aplikasi asing, SMS OTP-nya hilang, mobile bankingnya lockout sendiri, ada transaksi nggak dikenal, kuota internet boros, iklan pop-up-nya aneh-aneh, WhatsApp bisa kirim pesan sendiri. Kalau ada beberapa tanda seperti itu tuh waspada. Yang paling penting sekarang dilakukan tuh yang selalu saya bilang tadi dari awal, jangan pernah install aplikasi di luar eh, App Store atau yang terpercaya. Ini karena kenapa saya terus tekankan ini, jangan install dari chat, apalagi dari chat itu udahlah jangan-jangan. Ini sumber kasus paling besar di Indonesia sangat saat ini, paling besar. Karena install aplikasi dari chat. Jangan kasih izin akses kita, screen recording, remote control, install aplikasi yang tidak dikenal, dan pisahkan HP finansial kalau bisa ya, kalau bisa. Pisahkan HP finansial, satu khusus untuk m-banking, satu untuk media sosial atau chat umum. Banyak, banyak, dan saya sudah lakukan itu sudah dari dulu sih. Makanya dulu handphone saya bisa sampai 4. Tapi jangan diikuti Bu, itu karena kerjaan saya seperti itu ya. Tapi kalau bisa ya itu bagaimana kebiasaan kita, aktifkan PIN SIM card, dua dua oten dua faktor, dua verifikasi biometrik sama notifikasi transaksi real time-nya. Itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Doli, pemaparan yang cukup jelas. Kita di pertanyaan terakhir di penghujung webinar kita siang hari ini. Dari pertanyaan Ibu Vivi, kalau ada yang jadi korban cyber, pengaduan ke pihak berwajib kepolisian harus kemana supaya terhindar dari pelaporan yang banyak asumsi mengatakan lapor ke polisi malah jadi lebih lama dan mahal, katanya. Mungkin Ibu bisa tahu untuk arahnya kita harus melakukan pelaporan prosedurnya seperti apa. Silahkan Bu Doli. Kalau masalah laporan pertama ini ya, saya harus kasih tahu supaya banyak yang tidak paham, jadi dikiranya polisi lempar-lempar. Lempar-lempar nih saya udah laporan ke sini, polisinya bilang harus lapor ke sana. Paling penting itu jangan tunda dulu ya pertama ya, jangan tunda laporan. Jangan hapus semua bukti karena biasanya korban itu takut tadi yang saya bilang disampaikan di paparan saya juga, takut disalahin, takut dinilai ini bodoh atau ini, padahal sebenarnya itu karena panik. Tapi jangan hapus semua buktinya karena dalam kasus digital jejak elektronik itu jadi alat utama untuk bantu penyelidikan. Itu pertanyaan harus lapor kemana? Ya ada jalur resmi, Polres atau Polda terdekat, atau ke unit atau cabang cyber di kepolisian, atau melalui layanan patroli cyber juga bisa, atau aduan online resmi milik Polri juga bisa. Untuk kasus seperti penipuan online, pembobolan rekening, atau akun media sosial diambil alih, aplikasi scam, ancaman digital, atau penyalahgunaan data pribadi, itu sebaiknya langsung sampaikan ke dugaan ke bagian siber supaya langsung diarahkan ke unit yang tepat. Memang kalau di masyarakat saya sangat memahami kalau lapor cyber itu ribet, lama, mahal. Padahal itu ya oknum ya. Mungkin ada yang mau ngomong oknum ya, oknumnya banyak banget ya Bu gitu kan. Kalau kena saya nggak akan ada bayar-bayaran ya. Tapi persepsi itu tuh muncul karena memang pelaku itu sering pakai nomor dan rekening palsu. Servernya itu bisa berada di luar negeri. Server. Ini kita omongan server karena server itulah tempat di mana mereka simpan semua data-data. Dan server itu eh, harganya itu eh, di 80 juta aja itu belum bisa. Saya kasih gambaran dulu ya. Server
di kantor saya yang ada kantor saya nggak bisa sebut tempatnya, itu aja kami menghabiskan dana 80 M. Itu server. Karena server itu tuh semacam gudang untuk menyimpan semua data. Jadi kalau misalnya 80 mungkin cuma bisa nyimpan data sedikit, tapi karena kita supaya datanya itu tersimpan dalam rentang waktu yang sangat banyak dan jadi biar bisa historinya bisa kebaca, jadi kita punya server yang itu dan itu memang biaya eh, kepolisian sendiri. Jadi server bisa berada di luar negeri itu yang bikin eh, mungkin terkesan seperti ada pengeluaran, padahal sebenarnya bukan. Jadi aliran uangnya cepat berpindah dan korban kita biasanya yang korban-korban itu biasanya kadang lambat lapor. Jadi jejak digitalnya sudah hilang. Tapi sekarang kalau penanganan cybercrime-nya yang saya perhatikan ya setelah saya pulang dari Afrika juga saya lihatnya jauh lebih serius dibanding dengan beberapa tahun ke belakang ya karena kasusnya makin masif, makin besar. Yang sangat bantu itu screenshot untuk alat bukti ya, nomor telepon, username, link, bukti transfer, email, waktu kejadian, kronologi lengkap. Jadi jangan hapus chat. Kalau terkait e-wallet, hubungi bank atau e-walletnya, minta pemblokiran sementara, minta nomor laporan resmi dari misalnya dari Shopee atau Gojek kayak gitu. Karena dalam banyak kasus golden time beberapa jam pertama itu sangat menentukan apakah dana masih bisa ditelusuri atau tidak. Karena sistem mereka sangat cepat dan untuk lapor cybercrime itu tidak harus menunggu kerugian miliaran rupiah. Misalnya akun diretas, data disalahgunakan, diteror digital, diperas online atau identitas dipakai scam itu bisa dilaporkan. Satu hal yang sangat penting jangan malu untuk jadi korban karena namanya scam digital modern memang dirancang sangat meyakinkan pakai AI, logo resmi, nomor mirip bank, kan kadang pelaku bicara sangat profesional. Jadi siapapun bisa jadi target. Jadi jangan pernah merasa malu yang kalau yang jadi korban gitu. Yang utama tuh cepat bertindak, simpan bukti, amankan akun, lapor melalui jalur resmi. Satu yang perlu ditahu, biasanya polisi akan tanya kejadiannya di mana. Itu kenapa suka ditanya seperti itu? Karena dicari lokus deliktinya, jadi tempat kejadiannya di mana. Misalnya kejadiannya di Pasar Segar, TKI, Taman Koko Indah. Nah itu masuk wilayah hukum mana gitu. Misalnya masuk wilayah hukum Marga Asih. Kalau TKI 3 ke belakang itu masuknya Marga Asih. Tapi memang polsek yang terdekat adalah Polsek Margahayu. Sedangkan kalau Marga Asih itu masuknya Polres Cimahi. Kalau Margahayu masuknya Polresta Bandung di Soreang. Jadi itu sudah beda. Ibaratnya begini, kenapa sih dibedain? Karena ini wilayah hukumnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kejadiannya di sini tapi kita laporan di sini, wadahnya sudah berbeda. Oke. Tapi kalau memang tidak mau ribet daripada salah, saya selalu mengajarkan begini. Kalau tidak mau salah, langsung ke Polda yang di Cibiru, langsung ke unit cyber. Karena kalau misalnya kalau Polres cuma punya wadah segini. Polres ini. Tapi kalau misalnya Polda akan menaungi semua wilayah se-Jawa Barat. Bahkan di Bogor pun itu masih Polda yang di Bandung ini yang pegang. Begitu. Jadi yang pertama jangan merasa saya juga sangat mengerti. Saya pun mengalami kadang-kadang suka kasihan gitu dengan masyarakat yang tidak mengerti. Saya harus lapor kemana? Saya udah katakan saya lapor ke Polsek Margahayu, tapi sama polisinya ditolak karena dibilang bukan wilayah sini. Jadi saya ini kan mau laporan gini jadinya memperlambat polisinya enggak. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan seperti itu langsung ke Polda saja biar lebih jangkauannya dan tidak akan salah karena kalau ke Polda karena Polda itu mencakup semua daerah di Jabar. Tapi kalau Polres itu hanya kabupaten. Polsek dia hanya menaungi satu kecamatan.
Jadi bisa dipaham ya. Jadi Polres itu kan, Polres itu buat apa? Hanya satu daerah, misalnya kota, wilayah kota atau Pemda. Kalau kalau Polsek itu hanya satu kecamatan. Jadi kalau misalnya dia di Desa Sayati masuknya Polsek Margahayu. Tapi kalau dia lapor yang Kopo Bihbul, bukan, Kopo Cirangrang, itu udah masuknya wilayahnya Polres Kota Besar. Nah, itu sudah jadi memang sudah beda. Kalau misalnya daripada salah, mending langsung ke Polda. Karena di Polda dan di Polsek itu eh, tidak lengkap alat-alatnya. Yang lengkap itu semua di Polda. Polsek itu paling cuma bisa menampung laporannya saja, tapi untuk lebih eh, untuk kalau dengan cyber kami akan mengarahkan langsung ke Polres ke Polda. Karena Polres daripada nanti bingung saya wilayah mana, mending langsung ke Polda selama itu masih wilayah Jawa Barat. Itu saja mungkin ya Bu ya. Mudah-mudahan Bu Doli, jelas. maaf, saya kan ada satu kasus Bu. Waktu itu ada satu cek yang blong sekitar 300 jutaan. Nah, kita tuh lapor ke Polsek pertamanya. Tapi dari Polsek itu menjelaskan ke kita bahwa ketika kita lapor masalah cek kosong atau penipuan dan sebagainya, tergantung nilai gitu Bu. Jadi nilainya kalau misalnya di atas 100 juta, Ibu harus lapornya ke Polres, tidak bisa di Polsek. Apakah itu benar Bu? Karena yang saya sedang jalani sekarang seperti itu gitu. Jadi kita bawa ke Polsek, ya kita kan berpikir ya kita ke yang deket dulu gitu kan, di sekitar Batu Jajah di sini kan. Udah datang ke sana, ternyata ketika ngelihat jumlah nilainya yang ada, mereka menyarankan untuk ke Polres karena kita tuh diatur dengan nilai juga gitu. Kalau nilainya besar di atas ratusan juta, Ibu tidak bisa lapor ke Polsek, harus ke Polres. Nanti juga di Polres sama, akhirnya kita limpahkan ke Polda. Seperti itu Bu. Jadi saya sih sebagai salah satu warga Indonesia, jadi memohon kepada pihak kepolisian yang pertama, kita sebagai warga negara itu terlindungi dengan adanya kepolisian yang dengan dalam kasus apapun di luar dari cyber ini gitu. Maksudnya ketika kita punya kesulitan, yang kita datangin kan pasti ke kepolisian. Sedangkan ketika kita mau datang ke kepolisian, kita sudah takut, kita sudah ngeri-ngeri sedap gitu kalau datang sama bapak-bapak di sana gitu ya Pak Ibu, Bu Doli. Jadi gimana caranya kita punya satu kepastian bahwa kalau kita misalnya ada apa-apa yang mesti melindungi kita adalah pihak kepolisian. Itu aja sih Bu, sebagai kesempatan saya bisa bicara. Ibu Doli juga sebagai perwakilan dari kepolisian bisa memberikan masukan gitu Bu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Iya, jadi kalau jadi gini, untuk yang mengalami dugaan penipuan, penggelapan atau cek kosong ataupun cybercrime, memang pada prinsipnya memang laporan awal memang bisa datang ke kantor polisi terdekat terlebih dahulu, termasuk ke Polsek. Jadi nggak perlu takut, bingung harus kemana. Memang dalam penanganan perkara, pertimbangan kewenangan dan kompleksitas kasus ini yang jadi pertimbangan pimpinan, karena Polsek itu sangat kecil dan juga sangat-sangat, bahkan kalau kata saya sangat jauh dari kata yang pantas untuk fasilitasnya. Nilai kerugian cukup besar, pasti otomatis karena di Polsek saja itu kayak di Polsek saya itu polisinya yang reskrimnya cuma 4 orang. Ya, jadi dan itu pegang banyak kasus. Dan kalau kenapa misalnya di Polres kalau misalnya besar mereka pun tidak akan berani karena memang ini seperti yang saya bilang tadi, kompleksitas kasusnya itu melibatkan transaksi perbankan, dan itu nanti untuk hierarkinya kayak misalnya kalau kita ke bank aja, dari Polres itu biasanya bank itu susah sekali untuk kita mintain datanya. Jadi bank itu walaupun ada laporan polisi, makanya dilimpahkan ke yang tertinggi supaya untuk koordinasinya lebih sejajar gitu. Kayak lintas wilayah atau membutuhkan penyidikan yang lebih kompleks, pasti akan didorong ke backupnya ke Polda. Makanya tadi saya bilang, makanya biasanya akan diarahkan penanganan ke tingkat yang lebih khusus. Nah, kalau di Polsek itu tidak ada unit khusus. Kami hanya tampung aja dulu semuanya.
Ketika ada, oh ini ternyata kayak cyber, di Polsek pun, tadi saya bilang di Polsek pun tidak ada cyber. Polisi paling cuma menerima, nanti dia bilang nanti kita arahkan ya di Polres. Nah, kalau di Polres pun saya sebagai waktu itu di seksi informasi dan teknologi, di Polres pun pasti minta tetap bantuannya ke Polda karena memang sangat-sangat terbatas. Jadi seperti yang Ibu alami ketika nilai kerugiannya tadi berapa, 300 juta ya. 300 juta ya. Eh, jadi anggota di Polsek mungkin melihat perkara ini lebih tepat ditangani Polres supaya lebih maksimal, bukan berarti ditolak atau diarahkan atau dilempar ya, tapi diarahkan ke satuan yang memang memiliki kewenangan dan penyelidikannya lebih lengkap dan lebih luas. Karena kalau Polsek itu dia koordinasinya terbatas dengan prosedur SOP yang seperti itulah. Memang agak saya pun lihat seandainya ini bisa diubah ya, tapi ya memang seperti itu, memang ya pemeriksaan saksi lebih banyak pun, dan polisi yang saya pun di bagian reskrim, tetap saya membantu polisi yang di Babin. Kami sudah double-double. Jadi kalau di Polresnya juga Polres besar ya Bu ya. Kalau misalnya Polres yang kayak di kota kecil mungkin mereka pun nggak akan ini, pasti dilimpahkan itu pasti. Karena penelusuran rekening itu koordinasi dengan pihak bank, kemungkinan digital forensik. Nah, digital forensik kami tidak punya. Kami punyanya di Polda. Nah, jadi yang penting itu saya cuma bisa bilang simpan bukti. Kalaupun diarahkan, ya memang harus ke Polda, harus karena kompleksitas kasus tadi. Bu Doli, itu kan mohon maaf kalau kita masuk ke kepolisian itu di Polda kan ada Bu yang gede tuh, yang kalau misalnya kita tidak ditangani dengan baik tuh bisa lapor ke Propam. Itu Iya, maksudnya iya, gimana? iya itu bisa. Itu kan sekarang polisi sedang mencanangkan ketika untuk memperbaiki pelayanan. Jadi ketika kita tidak puas semacam Tapi aman nggak Bu itu Bu? Jadi polisinya yang kita laporin, misalnya nih polisi nih minta uang gitu ya misalnya ya, terus kita laporin itu gimana Bu? Aman nggak buat kita yang lapor Bu? aman dong, aman dong. Jangan 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 takut, ini polisi sekarang itu sudah bukan polisi zaman zaman apa ya, zaman saya Soalnya kecil ya. soalnya kalau kalau ke sana tuh kayak kayak kasih kode-kode gitu loh Bu. Maksudnya kalau kita lapor tuh kasih kode-kode gitu kan. Maksudnya ya supaya kita kasih sesuatu gitu. Tapi kan Oh jangan, ibaratnya di situ kan jangan. ada ke Propam tuh. Sempat tuh ada satu kasus kita lapor ke Propam gitu. Tapi Hmm. jadinya jadi polisinya memang dipindahin, polisinya juga udah ditindakin oleh Propam, tapi kita dipanggil lagi gitu Bu. Jadi kita jadi ada ketakutan gitu, kayak ada intimidasi gimana gitu. Gara-gara ibu nih, maksudnya polisi ini jadi gini gini gini. Jadi teman-teman yang sekitar orang yang dilapor ini yang ngejudge kita gitu loh Bu. Itu aja sih. Eh, nah itulah memang ya namanya kembali lagi ya. Itulah yang sekarang sedang diperbaiki dalam tubuh Polri ya. Saya Iya. pun sendiri pribadi sangat menolak untuk ada permintaan. Saya sering sekali dan itu malu ya ketika ada teman gereja yang bilang, Kak, saya diminta atau Mbak, saya diminta Ya. ini. Saya pun malu Kan dan kita dan disuruh itu Bu, disuruh tarik laporannya. Disuruh kita ah, harus tarik iya. laporannya Bu katanya gitu. Kal- Kasihan nih Kalau gitu. saya, kalau saya lebih pribadi, kita adalah anak-anak Tuhan ya. Apa yang benar itu yang dipegang. Tidak masalah mau seperti apapun, tidak perlu takut seperti apapun, apa yang benar itu yang dipegang. Kalau memang ini memang harus dilaporkan, dilaporkan. Kalau masih merasa diintimidasi juga, laporkan ke pihak yang tertinggi. Itu bisa sampai ke Mabes pun boleh. Dan itu pernah saya lakukan juga. Saya pun sebagai orang yang pernah diintimidasi pun saya pernah melakukan hal itu kalau memang kita di posisi yang benar. Jadi saya cuma mau mengajak kita semua jangan pernah takut sama polisi. Polisi juga manusia. Polisi juga nggak semua polisi seperti itu. Memang yang jelek-jelek itu memang lebih kelihatan lebih dominan. Karena kami yang biasa-biasa saja itu memang tidak pernah kelihatan, tidak pernah terlihat. Dan saya juga jarang di Indonesia. Ini mau berangkat lagi. Jadi saya cuma bisa membantu dalam hal ini mengedukasi supaya ketika laporan itu yang dibuat oleh polisi boleh melaporkan apabila eh,
pelayanan polisi tidak maksimal, silakan dilaporkan. Mau diintimidasi, silakan, tidak masalah. Yang penting ibu tetap berpegang ini hal yang tidak benar, silakan dilaporkan. Ada yang intimidasi, lapor lagi Bu. Nggak masalah, karena ketika ada yang intimidasi, karena mereka sudah merasa takut. Ibu masyarakat itu bisa melapor selama saya pun mendukung. Kalau misalnya itu salah silakan dilaporkan karena pimpinan teratas pun pasti tidak akan membiarkan anggotanya eh, seperti itu ke masyarakat. Mungkin ada lagi? Oke, baik Bu. Terima kasih Terima banyak kasih Ibu untuk Doli, terima pertanyaan kasih. dan jawabannya. Kita sudah di penghujung webinar kita pada siang hari ini. Sekali lagi boleh ibu-ibu kita kasih tepuk tangan buat Ibu Doli, kasih reactionnya. Baik, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak untuk Bu Doli yang telah memaparkan dan menjawab seluruh pertanyaan dengan luar biasa. Dan saya akan serahkan selanjutnya kepada Bu Febe. Ya, terima kasih Bu Ilas. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Doli Hello untuk ilmu yang sangat berharga hari ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh ibu-ibu pengurus Jawa Barat yang sudah hadir dan seluruh peserta seminar yang sudah hadir dengan antusias. Mari kita akan bawa pulang pesan hari ini. Jangan beri celah sekecil apapun bagi penipu. Dan kita ada pengumuman, Ibu Hilda. Akan ada seminar VIP Visionary Parenting dengan tema visi Allah bagi keluarga dan rumah tangga yang aman hari Sabtu 16 Mei secara hybrid, online dan onsite di GBI Sumbersari bersama pembicara-pembicara yang luar biasa dan pasti menjadi berkat bagi kita semua. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk dikuatkan dan diberkati bersama. Tunggu kehadirannya. Baik, kita akan berfoto bersama. Dan nanti akan dilanjutkan oleh doa penutup oleh Ibu Pola. Baik, ibu-ibu, kita ada 2 layar. Silahkan menyalakan kameranya. Oke, di layar yang pertama, 1, 2, 3. Di layar yang kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Silahkan selanjutnya. Mari Ibu-Ibu sekalian, kita akan tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih. Kalau kami boleh menghadiri acara kami pada siang hari ini, kami boleh memperoleh sesuatu yang begitu indah saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus sebagai anak-anak-Mu, Tuhan kami masih ada hal-hal yang perlu kami perbaiki dan perlu kami ketahui. Dan hari ini kami boleh diperlengkapi lebih dalam lagi mengenai kejahatan-kejahatan khususnya dalam kejahatan online, scam, cybercrime Tuhan. Bapak kami berdoa supaya apa yang kami dapatkan hari ini juga boleh kami bagikan kepada lingkungan sekitar kami dan lebih banyak lagi orang yang teredukasi dan mereka juga Tuhan terhindar dari segala penipuan dalam bentuk apapun. Terima kasih Tuhan kami saat ini juga berdoa untuk Ibu Doli yang sudah memberkati kami sepanjang hari ini. Tuhan memberkati beliau dengan berlimpah, dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan, tangan Tuhan menyertai. Tuhan memimpin dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dimanapun beliau berada. Ada tangan Tuhan yang menyertai dan memimpin kehidupan Ibu Doli selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Mari Ibu-Ibu sekalian kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Saat ini terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang sempurna, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus yang memelihara kehidupan kita mulai dari saat ini. Hingga Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali bahkan hingga selama-lamanya. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Amin. Terima kasih Bu Terima Pola. kasih Bu Ya, terima Doli. kasih Ibu-Ibu semua. Tetap sehat, tetap waspada, dan Terima keep on kasih fire. God bless semuanya. you. Terima kasih Terima Bu kasih. Doli.